Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Marhaban ya Ramadan. 1 Syawal 1441 Hijriah sebentar lagi akan tiba. Bersama-sama umat Islam semuanya dari segala penjuru dunia tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Bahkan sebagian masyarakat kita pada malam Idul Fitri dilakukan takbir keliling yang sudah menjadi tradisi budaya untuk sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Hari Raya Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dalam kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Saat Idul Fitri, kita melakukan satu ibadah yang hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri, atau juga disebut sebagai sholat Id. Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat sunnah muakkad yang berarti sangat dianjurkan untuk dikerjakan kecuali ada uzur yang sangat penting. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari Raya Idul Fitri serta umat Islam yang beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat setelah berjamaah dan tidak ada adzan maupun iqamah untuk mengawalinya. Adapun tata cara dan niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk cara yaitu sholat Idul Id yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Yang kedua, bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan dengan melafazkan kalimat takbir. Di sela-sela kalimat takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya pada rakaat pertama. Yang keempat, kemudian lakukan gerakan sholat seperti pada sholat umumnya, yaitu rukuk, i'tidal, dan sujud. Yang kelima, setelah bangkit dan masuk rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali dan dengan lafaz yang sama seperti rakaat yang pertama. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Yang ketujuh, selanjutnya lakukan gerakan sholat sebagaimana biasanya sampai tahiyat akhir dan salam. Sholat Idul Fitri tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 di daerah yang masih memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kemungkinan sholat Idul Fitri tidak bisa dilakukan secara bersamaan di masjid maupun di lapangan. Sama halnya dengan sholat Jumat yang diganti dengan sholat duhur di rumah, maka sholat Idul Fitri bisa dilakukan di tempat masing-masing. Terkait tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah sebetulnya hampir sama dengan yang dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan sholat Id di rumah, yaitu yang pertama, niat sholat Idul Fitri. Ucapan niat menyesuaikan kondisi pelaksanaan sholat, apakah menjadi imam, makmum, atau sendiri.
Yang kedua, tidak adanya khutbah sholat Idul Fitri. Hukum khutbah sholat Idul Fitri adalah sunnah sehingga tidak membatalkan ibadah sholat Id. Dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 tidak jadi masalah lagi bagi umat muslim. Sholat bisa dilaksanakan dalam berbagai kondisi dengan mengutamakan usaha pencegahan infeksi COVID-19, tetap menjalankan prosedur protokol untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga kesehatan, serta menghindari wabah maupun dunia wajib. Sedangkan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, jadi lebih utama wajib. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka seluruh keluarga boleh bersalaman, saling memaafkan, asalkan seluruh anggota keluarga diyakini bebas dari COVID-19. Semoga kita sebagai umat Islam bisa melakukan ibadah sholat Id tanpa berhalangan apapun. Sholat Id ini sangat afdol dilakukan, terutama setelah sebulan penuh dilaksanakan puasa. Merasa seperti terakhir kembali jika puasa dan ibadah yang kita laksanakan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.